Buat teman-teman yang pengen bikin kue lebaran tapi nggak mau ribet, pengen bikin yang satset, simple, tanpa cetakan, tanpa dipanggang juga, tapi pengen juga hasilnya yang cantik dan super premium, sini-sini merapat. Kita bikin sama-sama yuk. Pertama, siapkan 250 gram kurma, kemudian kita rendam pakai air matang ya teman-teman. Direndam sampai kurmanya itu ketutup sama air ya. Dan kalau udah, kita biarkan selama 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan 40 gram wijen. Kita sangrai dulu ya teman-teman. Gunakan api sedang cenderung kecil aja supaya nanti nggak cepet gosong. Dan jangan lupa terus diaduk-aduk biar matangnya merata. Kemudian kita tunggu sampai wijennya itu berubah warna ketuaan. Dan setelah udah berwarna coklat seperti ini, matikan kompor, kemudian kita diamkan ya. Kembali ke kurmanya, ini udah 15 menit dan untuk airnya ini aku saring ya teman-teman. Jadi kita pisahin. Nah, ini kurma yang udah aku saring, kemudian aku mau pisahin dulu bijinya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Dan setelah udah dipisahin dari bijinya, lanjut aku mau potong-potong sembarang. Ini tujuannya biar nanti cepet banget halus waktu di blender ya teman-teman. Untuk kurma yang aku pakai ini jenis sukari. Kalau teman-teman mau pakai jenis yang lainnya itu boleh banget ya. Dipotong-potong semuanya hingga selesai. Nah, ini kurmanya udah aku potong semua, kita diamkan dulu ya teman-teman. Lanjut siapkan kacang sangrai. Karena aku punyanya stok kacang yang udah dicincang, jadi aku pakai ini aja. Teman-teman boleh pakai kacang yang masih utuh, tapi ingat harus disangrai dulu ya teman-teman. Dan kalau pakai kacang sangrai yang masih utuh, teman-teman harus haluskan kacangnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam chopper dan aku jadikan satu aja beserta kurma yang tadi. Sekali lagi ingat ya, kalau teman-teman pakai kacang yang masih utuh, kalian harus haluskan kacangnya terlebih dahulu, baru masukkan kurmanya. Lanjut chopper sampai semuanya hancur atau sampai semua halus ya teman-teman. Setelah udah hancur dan udah tercampur rata, ini dia hasilnya. Seperti sambal kacang ya teman-teman. Kita ambil adonannya kurang lebih sekitar 20 gram, kemudian kita bulatkan ya. Dan jangan lupa tangannya pakai sarung tangan supaya nggak lengket. Kalau udah ngebentuk bulat kayak gini, lanjut aku gulirkan ke wijen yang sebelumnya udah kita sangrai ya teman-teman. Gulirkan sampai permukaannya tertutup wijen semua. Dan kalau udah seperti ini malah mirip onde-onde ya. Nah, kita kumpulkan dulu, lanjut kita buletin lagi sampai adonannya habis. Segampang ini ya teman-teman bikin kue tanpa cetakan, tanpa kita harus manggang. Jadi ini benar-benar buatnya itu satset ya teman-teman, dan gak memakan waktu yang banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin kue dan mungkin sedikit mager, resep ini cocok untuk kalian coba. Dan kalau udah nyoba, jangan lupa tulis komen di bawah ya. Setelah selesai, ini dia hasilnya sebanyak 18 buah. Lanjut ambil satu adonan, kemudian kita lubangi. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Untuk besarnya lubang bisa disesuaikan sama selera, karena nanti bakal kita isi dengan coklat ya teman-teman. Untuk lubangnya aku bikin agak lebar supaya nanti coklatnya kelihatan, dan jangan lupa agak ditekan-tekan supaya bisa berdiri.
Kalau udah kayak gini, lanjut kita siapkan coklat batang. Sebelumnya udah aku lelehkan coklat batang yang warna kuning dan coklat. Kalau teman-teman mau pakai rasa lain juga boleh. Lanjut kita isi ke dalam lubangnya. Karena satu resep ini menghasilkan 18 buah, jadi untuk rasanya aku bagi dua. Yang 9 aku isi coklat, kemudian 9 lainnya aku isi yang warna kuning. Sambil diisi, sambil dirapihkan permukaannya ya teman-teman. Ini masih ada sisa sedikit, aku tambahkan di atas topping coklat sedikit aja. Kalau teman-teman mau pakai topping potongan kurma itu juga boleh banget ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan sama selera aja. Begitu juga aku kasih topping coklat di atas yang warna kuning. Dan kalau udah aku beri paper cup. Ini paper cup yang biasa buat onde-onde. Kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tampilannya lebih menarik dan lebih cantik tentunya. Kemudian kita diamkan sampai coklatnya set. Nah ini dia tampilan kue kurmanya udah jadi. Masya Allah ini cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide suguhan waktu lebaran nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye.